masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, jalannya cuma satu, thariqatut tawakkul, jalan bertawakal kepada Allah. Dan tawakal itu mesti memunculkan kepercayaan dan taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran surat 3 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini menjelaskan ayat surat Ibrahim ayat 11. Jika engkau telah mantap, telah yakin, azam, telah berazam, telah yakin, fatawakkal Allah, barulah engkau berserah diri kepada Allah. Ini sebagai contoh begini. Mungkinkah kita misalnya ketua panitia, ketua suatu organisasi pembina, mungkinkah kita menyerahkan tugas-tugas kepada orang yang kita nggak percaya? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Maka kita harus percaya dulu. Inilah kata Nabi SAW, idza aradallahu bi imamin khairan ja'ala lahu waziran salihan. Hadis Imam Nasai. Jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang pemimpin, pemimpin apa aja, termasuk rumah tangga, kampung, RT, RW, sampai ke negara, maka ja'ala lahu waziran salihan. Allah jadikan bagi dia wazir, orang yang mewakili dia, orang yang membantu dia, tim dia, orang-orang yang saleh. Saleh itu cocok, bukan saleh itu banyak sholat. Saleh bahasa Arab itu munasabah, munasib, orangnya sesuai. Lalu surat At-Talaq, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu, dan ayat-ayat yang lain, siapa yang tawakal cukup Allah bagi dia. Inilah maqam Sayyidina Abi Bakar ketika ditanya. Jadi beliau ini menyerahkan semua hartanya kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu baginda Rasulullah SAW balik bertanya, ya Abu Bakar, ma tarakta li alik, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawaban beliau? Allah dan Rasulnya. Ini gampang dikalamkan, tapi mudah dijalani. Yang ngeluarin dikit aja kita ribet, gimana ngeluarin yang banyak, Lalu beliau masuk. Nah, kalau tadi yakin tawakal, sekarang diberikan ciri-ciri orang tawakal. Ciri-ciri orang tawakal itu pasti orang beriman, yang mana jika disebut nama Allah, surah Al-Anfal ayat 2, surat Pak Anfal ini, innamal mu'minun, sesungguhnya yang disebut beriman itu hanya pakai innama, idza dzukirallah, jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, qalbunya bergetar. Dzukira dalam bahasa Arab itu ada orang yang mengajarkannya, disebut syekh talqin, guru yang mentalkinkan nama Allah. Kalau di masa sahabat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya talqin. Ini yang menjelaskan adalah Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Sirrul Asrar, bahwa untuk menggetarkan kolbu yang kaku, yang mati, itu cuma dengan al-madad, dengan uluran tangan daripada Syekh Wasil, talqin dari guru yang mereka sudah sampai kepada kesadaran bertuhan. Jadi kalau sholat belum khusyuk, zikir kolbunya belum jalan, zikir masih kemana-mana, carilah guru yang bisa membimbing zikir. Sekarang sudah banyak, guru-gurunya sudah banyak. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, ini sudah kita fahami, dibacakan ayat. Tapi tuliyat itu juga berarti jika lewat kepadanya. Tali itu bisa sesuatu yang bergerak. Jika bergerak di depannya, terjadi di depannya ayat-ayat Allah. Ada ayat yang tertulis Quran, ada ayat yang mengalir. Itu kejadian-kejadian peristiwa. Zadatuhum imana, dia tambah yakin, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal. Ini boleh juga disebut ciri-ciri orang beriman atau ciri orang yang yakin tawakal. Belum masuk hadis ya.
Sekarang kita masuk kepada hadis. Hadis yang tadi saya sudah singgung di depan. Orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Pernahkah ke luar negeri terus ditahan di imigrasi, benar nggak? Wah, itu menakutkan sekali itu. Ya. Menegangkan. Jadi salah satu yang menegangkan kalau kita ke luar negeri itu imigrasi. Ya, yang pernah kita masuk ke Al-Quds mesti lewat Israel, karena Al-Quds ini negara yang nggak punya daulat. Jadi Palestina itu negara yang sampai hari ini nggak punya daulat. Mereka mata uang juga nggak berlaku di luar. Kita kalau masuk izinnya lewat siapa? Israel. Ya. Teman saya dan beberapa teman-teman yang lain hampir buang air kecil Pak di celana. Ya. Ditahan 7 kali diperiksa. Seingat saya 7 kali ya. Kita cuma telat buka lembaran paspor itu langsung suruh pinggir. Begitu cara mereka ngancurin psikis kita. Ya, ya, saya senyum-senyum aja. Hatta orang yang bawa kita, orang travelnya pengen buang air Pak. Ya. Saya buang air dulu Ustaz katanya. Yang Ustaz siapa saat itu? Ada grogi. Itu baru imigrasi dunia. Nah, padang mahsyar itu imigrasi besar di akhirat. Semua orang diperiksa. Makanya disebut jangan bawa jangan bawa banyak sebelum meninggal tuh jangan nimbun barang. Ya, berat bawanya, nanti ditanyanya panjang. Hatta disebut dalam hadis itu Sayyidina Sulaiman ditanyanya 2000 tahun. 2000 tahun sana. 2000 tahun ditanya sama Allah. Tapi tenang, ini kan Nabi. Nanti disyafaati oleh Rasulullah, selesai. Nggak nyampe 2000 tahun. Jadi jangankan kita sekelas Nabi Sulaiman memerlukan apa? Syafaat baginda Rasulullah SAW. Apalagi orang kayak kita ya. Oke, hadisnya panjang, saya terjemahkan langsung ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Mungkin pagi ini kita jatahnya 1 atau 2 hadis saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sahabat Ibnu Abbas disebut dengan Hibrul Ummah, tintanya umat. Disebut juga Bahrul Ulama, Bahrul Mufassirin. Jadi samudranya ahli tafsir. Jadi Mas Sayyidina Abdullah bin Abbas, ayat kalau kita terjemahkan A, dia memahaminya B. Enggak begitu katanya, maknanya begini. Nah, beliaulah yang disebut oleh para masyayikh saya orang yang membuka metodologi menafsir Quran. Jadi tafsir Quran itu yang paling bagus, Quran menafsirkan Quran. Quran ditafsirkan oleh hadis. Itu paling tinggi. Atau Quran ditafsirkan para sahabat. Lalu yang nomor 2, bil aqli. Kita lihat ayatnya, lalu kita coba olah. Tentunya dengan akal. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas membuka metode ketiga, disebut metode isyarat. Isyarat kolbu. Contoh, idza jaa nasrullah. Gimana ayatnya? Idza jaa nasrullah, gimana? Wal fath. Jika telah datang nasrullah wal fath, pertolongan Allah dan fath. Ditanyalah para sahabat, dikumpulkan oleh Sayyidina Umar, dikumpulin sahabat-sahabat senior, orang-orang yang dulu perang, 313 sahabat Nabi masih hidup di zaman Sayyidina Umar, dikumpulkan. Ternyata orang yang punya keyakinan tinggi belum tentu ilmunya tinggi. Jadi kalau mau jadi orang yang imannya kuat, nggak mesti berilmu banyak. Itu sebabnya kata Imam Ghazali, aktsarun nas dukhulan ilal jannah, kebanyakan orang masuk surga itu bukan orang pintar, tapi al-bal. Bal itu orang yang yakinnya lebih tinggi daripada ilmunya. Dan itu terbukti. Sayyidina Umar kumpulkan sahabat, dibacain ayat idza jaa nasrullah wal fath sampai akhir ayat.
Akhir ayat apa kata para sahabat? Itu ayat menjelaskan tentang jika kemenangan datang maka banyak-banyak istighfar dan tasbih. Kata Sidna Umar, itu gue juga tahu. Yang lain ada nggak yang lain? Macam-macam, semuanya menjelaskan yang harfiah, terjemahan harfiah. Dipanggillah bocah kecil yang kemudian diejek. Ngapain kamu ajak Abdullah bin Abbas? Kata Sidna Umar, tunggu aja. Ntar kamu lihat ini dia siapa. Anak kecil tapi anak muda tapi ruhaninya tua. Ditanya, ya Abdullah bin Abbas, apa makna ayat ini? Jika pertolongan Allah datang, kemenangan datang, ya, lalu kamu melihat banyak orang masuk Islam, maka banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah dan bertasbih. Bertasbih minta ampun. Apa maknanya wahai Abdullah bin Abbas? Apa kata beliau? Mautu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ngajar Abdul Abbas? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama mengatakan itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa coba hubungannya ayat ini dengan kematian atau wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan enggak ada. Dari mana orang tahu itu? Isyarat kolbu. Maka menerjemah Quran, nah ini kepakarannya Pak Haji nih, ya, karena ngajarnya di PT IKI soalnya. Sama, saya IKI sama berarti ya. Bedanya beliau megang bagian itulah ya. Jadi ketika orang menafsir, itu nggak cukup hanya menafsir harfiah letterlek. Kalau menafsir harfiah, Al-Quran jadi hambar. Sedangkan Quran itu diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW ke dalam kolbu. Berarti kalau ingin menjadi pewaris Rasulullah dalam bab Quran, bacalah Quran dengan kolbu. Nah, jadi kalian kalau ngapal Quran jangan beban ya, yang santri ini mesti semangat ngapalin Quran itu. Lalu belajarnya harus sayang, cinta sama gurunya, baru nanti cinta sama ilmunya. Insya Allah. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Qala Rasulullah SAW. Nabi bersabda, "Uridat alayyal umam, fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhait." Kata Nabi SAW, ketika aku duduk sholat, zikir atau lagi suatu kondisi, kata beliau, kondisi masa depan di padang mahsyar Allah tunjukkan kepadaku. Jadi Nabi SAW masih di sini, tapi rohaninya sudah nyampe ke depan. Jadi kalau orang menyebut ada dunia paralel apa itu nggak ada apa-apanya dibandingin Rasulullah SAW. Ya. Kalau ada sekarang mesin waktu itulah Rasulullah SAW. Maka orang yang memegang ajaran baginda Rasulullah SAW, zahir dan batin, bukan hanya zahirnya. Kalau hanya memegang zahirnya jadi beban. Beragama itu jadi beban. Tapi peganglah zahir dan batinnya, maka Rasulullah akan jadi mesin waktu. Orang-orang ini rohaninya akan diperjalankan sampai ke depan. Mi'raj rohani namanya. Jadi kenapa orang-orang hari ini tidak banyak mengalami pengalaman batiniah, rohaniah? Karena dia memegang ilmu Rasulullah hanya zahirnya. Coba pegang zahir dan batin. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Uridat alayyal umam." Diperlihatkan kepadaku kondisi umat-umat terdahulu, termasuk kita. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhait. Nanti di akhir zaman di akhirat, jangankan akhir zaman ini, akhiratnya Nabi tembus. Berarti yang sekarang Nabi udah lihat belum? Ini jamaah pagi duduk begini, Nabi sudah lihat belum? Sudah lihat semua. Karena jangankan ini, kejadian alam setelah ini pun Nabi sudah lihat. Maka kata Abu Said Muhammad Alawi Al-Maliki, Nabi SAW qad ra'akum. Ya, Nabi kira-kira begitu kalau diterjemahkan. Nabi itu sudah melihat kalian. Kenapa? Diperlihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi orang-orang yang ngaji hadis Nabi, ngaji Qur'annya Nabi, itu sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Semoga Rasulullah SAW melihat kita tersenyum dan ridha. Amin ya rabbal alamin. Di akhir masa nanti akhirat, ada Nabi, di belakang dia pengikutnya cuma ruhait. Ruhait itu nggak nyampe 20, cuma belasan.
Wan nabi wa ma'ur rajul wa rajulan. Ada nabi pengikutnya cuma 3 orang, rajul wa rajulan, 1 sama 2 3 berarti ya. Wan nabi laisa ma'u ahad. Ada nabi nggak punya pengikut, ustadz nggak punya jamaah. Ada nggak kejadiannya Dar? Ada nanti. Itu nabi yang nggak punya jamaah, bisa jadi dia ditolak, bisa jadi dia cuma nabi bukan rasul. Dia nabi yang kemudian sendiri aja, ya, atau nabi yang melarikan diri dari kaumnya, bisa jadi, ya. Atau nabi yang dikubur oleh kaumnya seperti kejadian Khalid bin Sinan yang dikubur, kata dia kepada kaumnya, oke, saya ikuti mau kalian, gitu. Kubur aku sore ini, besok pagi tolong dibangkitkan lagi. Ternyata kaumnya main tipu muslihat. Nabinya dikubur sore, besok pagi, dan sampai hari ini nggak pernah dibangkit. Kata Nabi SAW, ya, itu Nabi Khalid masih hidup di alam kubur. Jadi orang-orang yang ingin belajar mau komunikasi alam kubur mesti lewat mengenal ilmu Nabiullah Khalid, ya. Nah, itu yang dipunyai oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Itu sahabat-sahabat punya ilmu Sayyidina Khalid, ya. Maka beliau-beliau ini bisa ngintip-ngintip orang yang dalam kubur biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ngintip, ya, bukan ngelihat langsung, bukan. Apakah lewat mimpi, lewat zikir, lewat koneksi batin, wallahu alam bisawab, ya. Wan nabi, ya, laisa ma'ahu ahad idh rufi'a li sawadun azim fazanantu annahum ummati. Lalu ditunjukkan kepadaku ada sawadun azim, ada suatu kelompok umat yang banyak sekali, ya, sejauh mata memandang itu masih mereka. Fazanantu annahum ummati. Lalu Nabi Muhammad SAW merasa sedikit, kalau kita nyebut GR gitu, ya, aku kira itu umatku. Faqila li unzur ilal ufuq aba. Faqila li hadha Musa wa qaumu. Wahai Muhammad, itu bukan umatmu, itu Nabi Musa dan umatnya. Jadi Nabi yang terbanyak umatnya setelah Nabi Muhammad SAW itu Nabi Musa. Walakin unzur ilal ufuq, tapi lihatlah ke ufuk, ujung sana, bukan yang di tempat yang tinggi. Idrufiya, tadi tempat yang tinggi. Di ufuk sana, ufuk itu sejauh mata memandang, bagian timur kah, bagian barat kah, bagian manapun, yang kita lihat garis itu, garis, kalau kita di padang pasir bisa ngelihat kan, atau di tepi pantai bisa lihat, itu namanya ufuk, ya, pojok-pojoknya alam, kira-kira begitu. Fanazartu fa idza sawadun azim, tiba-tiba lebih banyak lagi daripada umat Nabi Musa. Apa kata Nabi SAW? Faqila li, lalu ada yang berkata kepadaku, unzur ilal ufuqil akhar. Itu kelompok banyak. Terus apa kata malaikatnya? Kamu lihat bagian ufuk yang satu lagi. Ufuk yang satu lagi disuruh semua penjuru. Ternyata jumlahnya berkali lipat daripada jumlah umat Sayyidina Musa. Faqila li hadhihi ummatuk. Itu yang di ufuk sana, yang di ufuk sana, yang di ufuk sana, itu umatmu semua. Semoga di ufuk-ufuk itu ada kita. Dan di ufuk sana itu, kalau para nabi di depan, belakangnya umatnya, ya. Kalau umat Nabi Muhammad SAW, guru belakangnya muridnya, kiai belakang santrinya, ya. Maka mesti punya kiai, mesti punya syekh, mesti punya guru, mesti punya mursyid. Supaya apa? Nanti kalau kita datang, kita masuk kelompok yang ini, ya. Apa dalilnya? Al-anbiya, ya, nabi-nabi itu warisan ilmunya kepada siapa? Kepada al-ulama warasatul anbiya, ya. Lalu ada satu riwayat, hadisnya tidak sampai derajat sahih, bahwa ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Hadis ini dhaif tapi maknanya sahih. Ulama di umatku statusnya, mereka fungsinya, tugasnya sama seperti ulama nabi-nabi Bani Israel.
Ya, jadi jangan heran nanti akan ada satu imam umatnya itu hampir sama dengan umat Nabi Musa, bahkan lebih. Jangan heran nanti, ya. Barangkali itu adalah Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Ghazali, Abul Hasan Shazili, Rifai, Al-Muhajir, wallahu alam, ya. Wallahu alam, siapakah itu? Lalu Nabi SAW dikabarkan, hadhi ummatuka wa ma'hum, di antara umatmu yang semua itu, yang miliaran itu, sab'una alfan, 70.000, yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisabin wala azab, masuk surga tanpa hisab, tidak diperiksa, wala azab, tidak disiksa. Berapa jumlahnya? 70.000. Ini riwayat ini di riwayat Tabarani, seingat saya 70.000 ini masing-masing itu boleh bawa satu orang. Yang belakang ini boleh ngambil orang lagi, kayak berantai. Berarti 70.000 ini bisa kelepatan 70.000, ya. Semoga kita termasuk mereka, amin ya rabbal alamin, ya. Tapi ada syaratnya, ya. Itu malam-malam Nabi. Jadi kalau orang sekarang namanya halnya turun, jadi wahyunya turun begitu. Karena ini bukan wahyu Quran, ini wahyu nubuat. Jadi ada wahyu risalah, itu isinya tentang hukum. Ini wahyu namanya wahyu nubuat. Wahyu nubuat itu isinya kasyaf, Allah bukakan alam lain. Karena ada satu pesan di belakangnya. Cuma berhenti di malam itu. Lalu Nabi selesai ngomong, Nabi pulang. Malam itu para sahabat bingung, membicarakan siapakah 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab, ya. Pagi-pagi ternyata sahabat banyak yang belum tidur. Fakhadha, ya. Lalu mereka sibuk mendiskusikan bab ini, ya. Ini dalil oleh sebagian ulama boleh malam hari tidak tidur untuk mutola'ah, ya. Ketika pagi hari, kita pendek hadisnya, sahabat-sahabat dan macam-macam, 70.000 ini orangnya begini, orangnya begini, orangnya begini, dan gak ada satupun yang benar, ya. Tapi namanya mutola'ah kan lumayan. Nah, ini santri-santri, nanti ada masa kalian mesti ngurangin tidur, ya. Mau jadi orang alim gak? Jadi orang alim gak? Jangan suka banyak tidur, ya. Orang alim itu kata Imam Suyuti, menjadi alim bukan dengan ngorok. Jadi alim itu gimana? Bisahari fis sahuri, dengan begadang di waktu orang sedang tidur di waktu sahur. Begadang ngapain? Bukan nongkrong-nongkrong gak jelas, mutola'ah, ya. Jadi ilmu itu bukan coba saya bisa seperti Ustadz Fulan, seperti Kiai Fulan, nggak begitu. Al ilmu bita'allumi, ilmu itu orang belajar. Jadi ilmu begini nggak bisa pakai laduni, Pak. Mau wali 1000 kali nggak bisa baca kitab ini, ya. Mau walinya tembus alam akhirat, kalau dia nggak ngaji bahasa Arab nggak bisa baca kitab ini. Mesti dia ngaji. Al ilmu innama, bahkan disebutkan innamal ilmu bita'allum, itu hadis dikul oleh Imam Bukhari di judul bab, sungguh hanyalah ilmu itu kalau kamu belajar, bukan lewat tirakat. Enggak, saya diam konsentrasi merem gitu nggak bisa. Yang begini matanya harus melek. Kalau yang merem-merem itu latihan batin. Itu ada lagi, itu thariqah. Kalau yang begini mesti dilatih secara intelektual, ya. Ini santri-santri ini, termasuk bapak-bapak. Coba kalau saya dulu ngaji kan gitu kan, itu kan pengandai-andai. Kata Imam Suyuti, al-ilmu laisa bilau walaita. Ilmu itu bukan kamu ngomong seandainya. Udah masih ada umur, hadiri majelis yang ngaji kitab. Ini kitab ini kan dikaji di pesantren. Sekarang kita bawa ke masjid kan enak tuh, nggak perlu bawa SPP kan, nggak perlu riyadhah. Oh, dulu kita riyadhahnya makan apa coba? Lele nggak bertulang, tau nggak? Terong.
tapi sehat. Ternyata itu sekarang makanan orang kaya. Itu ubi, favorit kita itu ya. Tahu ubi jalar, singkong, masya Allah, nikmatnya. Mentong-mentong makan mie, ya. Tapi kalau makan mie, hafalannya pasti kurang, karena itu zat kimianya lebih dahsyat daripada anggur yang dijauhi oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Zuhri. Imam-imam ini ditaruh di depannya anggur, nggak mau dimakan. Ditaruh depannya madu, baru dia makan, baru dia minum. Lalu besok ditanya, kenapa engkau tidak konsumsi ini? Wahai Tuan Syekh, jawabannya, ini buah kimiawinya tinggi. Kalau bahasa sekarang, dapat melemahkan hafalanku. Maka ciki-ciki itu kurang ini. Ciki-ciki minuman yang soda, ya, merusak itu ya Pak Dokter ya. Apalagi yang pengawet, itu semua merusak kita. Jadi ustadz itu justru modalnya ringan, karena dia nggak banyak jajan. Ya, makanannya alami gitu. Tapi lihat nanti di saat orang-orang pada sakit-sakit, dia sehat. Ya, mumpung belum telat, di rumahnya coba biasain konsumsi yang kukus-kukusan itu. Dulu imam-imam begitu. Kami 40 hari riyadhah, itu nggak makan bernyawa Pak. Itu cuma ya tadi lele tak bertulang itu. Lele tak bertulang, makan pisang. Pisang pun dikurangi karena vitamin C-nya tinggi, asam lambung. Kita kurangi, kita makannya ala kadarnya. Bahkan saya mempraktekkan beberapa waktu cuma makan kurma dan air putih. Kurma, air putih. Ya, saya nggak sebut itu tirakat mutih, enggak. Tapi itu cara untuk melatih diri. Sejak saat itu makan apa aja oke. Kita nggak mantang lagi makan ini dan itu, kecuali yang berbumbu yang parah. Justru yang berbumbu yang parah kita nggak suka. Ya, nanti santri-santri coba praktekin itu. Ya, semoga nanti Senin Kemisnya berlanjut, nanti ada namanya kalau di musim-musim tertentu fami bisyaukin. Ya Pak Kiai ya. Fami bisyaukin mengkhatamkan Quran dengan huruf fa mi bi syauqin, fa Fatihah, mim Al-Maidah. Jadi hari ini dari Fatihah sampai Al-Maidah. Nanti semoga nanti beliau pilihkan harinya. Beliau ini kan sudah biasa tirakat dulu, cuma sekarang sudah sukses ya. Jadi nggak perlu tirakat lagi. Kata Imam Junaid, Imam Abu Yazid dan imam-imam lain, seandainya santri, murid melihat kita sekarang yang sudah ndut-ndut ini, kata para kiai itu, mereka tazandaku akan zindik, dikira menjadi wali Allah itu, jadi kiai, jadi syekh itu cukup dengan nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, jalan-jalan, ziarah gitu doang. Enggak, kata beliau, seandainya mereka tahu masa lalu kami, masa kecil kami, masa muda kami, mereka gak akan sanggup, pasti mundur, gak mau jadi ulama, gak mau jadi wali. Tapi insya Allah anak-anak sekarang bisa kita kasih pengertian ya. Jadi santri gak usah banyak-banyak, yang penting jadi bagi ya. Dulu Kiai Ali Mustafa Yaqub santrinya gak banyak ya, gak banyak. Angkatan saya laki-lakinya nggak nyampe tamat 10 orang. Saya ingat saya cuma 9 beberapa, tapi semuanya jadi kiai, semuanya jadi ustadz, semuanya ngajar. Cuma 1-2 yang enggak. Itu pun dia sukses di bidang dia sendiri. Ya. Pagi-pagi hari Nabi tanya kepada sahabat yang sudah bermutolaah malam hari, yang begadang, "Malladzi tahuduna fi?" Apa yang sedang kalian bincangkan? Ya. Ini bukan mereka debat, tapi mereka sedang tukar pikiran, ya, muzakarah. Fa akhbaruhu, lalu mereka menceritakan yang mereka diskusikan malam tadi, siapakah yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Lalu dijawablah, nah ini yang paling penting. Ini bukan untuk menyindir kelompok manapun. Humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah kelompok yang tidak meruqyah
dan tidak minta ruqyah. Ruqyah itu nggak artinya ruqyah? Ruqyah itu bahasa Arab artinya jampi, tidak menjampi-jampi. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW ada kejadian sahabat diizinkan meruqyah. Maka hadis ini disebut hadis am, ada khasnya, ada taksisnya, ada khususnya. Apa khususnya? Di hadis Imam Muslim dikatakan, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Boleh-boleh saja meruqyah, diruqyah selama tidak ada syirik di dalamnya. Ya, dan ini menjadi hukum, termasuk hukum buat raja, buat tulisan-tulisan itu ya. Jadi jangan dikit-dikit sakit pala datang ke ahli ruqyah, itu nggak benar ya. Itu otak-otak perdukunan itu. Nah, ustadznya juga jangan horor. Wah, kamu kayak dikirim orang nih ya. Orang begitu sadar nggak sadar masuk namanya syirik khafi, syirik yang halus di dalam kolbu dia. Oleh karenanya orang yang ruqyah ini hilanglah tawakal dari dalam kolbunya, karena syirik ini masuk keluar masuk. Ini rumah nih, kenapa? Wah, kayaknya dikirim tetangga nih. Tuh, gak usah gitu-gitu amat lah ya. Itu mau sihir apa aja, baca ayat kursi, gagal itu. Emang di rumah tuh gak ada baca ayat kursi, gak ada baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Emang lebih sakti dukun daripada Quran? Hah? Terus kok masih takut disihir orang, dikirimin orang? Gak usah takut, baca aja ayat kursi tiap hari. Bahkan kalau versi riwayat yang kita dapat, Nabi SAW mengajarkan ayat kursi setiap ada sholat. Dalam hadis Nasai, Nabi baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas setiap ada sholat. Mau tidur bahkan Nabi baca lagi. Masih takut? Nabi pernah disihir sampai turun qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, gak ada lagi sihir yang nembus ke beliau. Kalau nggak bisa menjaga diri, nangkis, kena juga. Wala yatatayyarun, tidak percaya dengan ramalan ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, intinya satu, mereka bertawakal kepada Allah. Jadi mau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, jalannya cuma satu, thariqatut tawakkul, jalan bertawakal kepada Allah. Dan tawakal itu mesti memunculkan kepercayaan dan taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan percaya kepada guru dan taslim kepada ilmu guru, baru orang mungkin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai kemudian ada murid ngomong gini, kalau guru saya salah, saya akan tinggalkan. Wah, lebih ngerti dia daripada gurunya. Ini kalimat seakan benar, tapi itu su'ul adab. Itu adab yang buruk, muncul pada santri-santri yang tidak belajar cara beradab kepada masyayikh, guru-guru ya. Ada yang nanya gini sama saya ya. Ini sering ya, Ustadz, Buya, bolehkah kita menasihati guru? Ya salam. Guru mau dinasihati terima aja, cuma pada adab santri itu nggak benar. Rasulullah pernah gak dinasihati sahabat? Enggak. Yang ada itu bab musyawarah. Di bab musyawarah, para sahabat punya ide disampaikan di hadapan Nabi, bukan menasihati Nabi, bukan mengkritisi Nabi. Maka kata nasihat yang di hadis itu lain ya. Ad-dinun nasiha, agama itu nasihat, tapi bukan nasihat bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia nasihat itu kritik. Dan tidak mungkin ada sahabat mengkritik Nabi SAW kecuali Khawarij. Khawarij itu kelompok ekstrim. Maka jika ada guru ya, punya murid-muridnya kritis, mengkritisi gurunya, ya siap-siap majelis Anda akan bermasalah ya. Mesti ajarkan muridnya beradab. Kecuali bab lagi bermusyawarah, itu baru murid boleh ngasih masukan. Jadi pada diri si ustadz, siapapun kritik dia boleh, si kiai. Tapi kalau santrinya yang nganggap dia murid dia, nah ini hati-hati ya. Banyak orang di situ kena. Nah, di penutup hadis
Faqama Ukashah bin Mihsan al-Asadi. Berdirilah Ukashah. Inilah satu-satunya hadis yang sahih mengenai profil Ukashah, yang paling sahih ya. Mengenai cerita kambing Ukashah saya nggak ketemu hampir ini cerita sahihnya ya. Ada cerita kambing Ukashah tuh yang dulu ceritakan oleh kiai masyhur di zamannya. Ukashah kemudian mengatakan, "Ud'ullaha ayja'al minhum." Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah. Nah, ini namanya tawassul dengan orang hidup dan di depan. Ya. Wahai Rasulullah, doakan aku semoga termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ini cerdas nih Ukashah. Faqala anta minhum. Lalu Rasulullah mengatakan, engkau bagian dari mereka. Ya. Faqama rajulun akhar, tiba yang lain mau ikut juga, wahai Rasulullah saya dong. Apa kata Nabi? Sabaqaka Ukashah. Ukashah telah dahulu. Ini maksudnya apa ini? Masuk surga ini bisa daftar-daftaran gitu ya? Gitu gak maksudnya? Nah, Rasulullah itu apa kata beliau? Biyadi mafatihul jannah. Di tanganku ada kunci-kunci surga. Ketika ilmu ini dibuka, yang pertama kali nyambut siapa? Oh, Ukashah. Lalu ditutup, lalu muncul orang lain minta, ya udah ditutup, maka disebut sabaqaka Ukashah. Ini bab nubuat. Bab nubuat itu disitulah syafaat-syafaat spesial yang telah didahulukan di dunia. Ini yang sir ini diberikan ke Abu Bakar, maka beliau nama Siddiq. Umar maka disebut muhaddatsun, bisa dialog dengan alam rohani. Utsman disebut dua cahaya. Sayyidina Ali disebut pintunya ilmu. Itu bab-bab ini. Bab-bab ini semua, ya. Dan itu tidak semua orang dapat. Nah, itu sebabnya kalau ada mursyid syekh meninggal, dia nggak ngangkat pengganti, ya mungkin dia nggak dapat isyarat di masa hidupnya. Ya. Nah, lalu ada kejadian, ya, seorang mursyid di tempat saya mau meninggal, dia panggil muridnya. Tolong jawab ijazah saya, tapi syaratnya kamu lakukan ini. Dia masih pakai pikiran logika dia, nggak patuh sama gurunya, nggak taslim. Dia percaya ilmunya, tapi nggak taslim, nggak patuh. Akhirnya mikir, masa sih? Akhirnya dia nggak mau terima. Karena dia nggak mau terima, sekarang ilmu gurunya putus dan dia meninggal, gurunya meninggal, ilmunya nggak ada yang nyambung. Akibat tidak tasdik dan taslim. Bapak Ibu, saudara-saudari, santri-santri Najah yang berkenan Allah, itulah hadis tentang yakin dan tawakal, bahwa mahar masuk surga tanpa hisab dan azab adalah bertawakal. Dan orang yang paling tawakal adalah baginda Nabi Muhammad SAW, lalu pewaris-pewaris beliau. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Ala hazina wa likulli natin salihah. Al-Fatihah.